Berarti kalau media sosial yang kita sebut sebagai YouTube, Facebook dan segala macam itu yang kita bicarakan tadi. Apik podcast sih, sumpah. Lagi iya ngomong-ngomong. Iya. Biasanya enggak tahu serius, Pak. Film adalah biasanya Iya, ngono-ngono. iya. Tapi iki menarik. Tapi gak jadi jeduk-jeduk kok mlebu. Oh iya. Iya. Maksudku itu adalah perenunganku ini ditampung, Pak. Bener. Perenungan ngawurku itu Iya. ditampung. Mari kita mulai. Kopi ini seruput sih. Nah iya. Mas Tovan. Nggih. Suwun gelem teko ya. Nah iya. Sibuk lah padahal. Sama ini jenenge Tovan apa Topan? Taufan. Taufan Agustian. Bisa disebut dengan ejaan manapun. Nah, karena nek wong kene kan gak iso topan ngono. Iya. Topan. Nah, ini kan aku WA ya. Heeh. Oh, temanya yuk serem. Serem, Pak. Pembawa pesan. Oh, pembahasan audiovisual. Iya, kayak The Messenger. Iya. Ini kenal pirang tahun Mas? Nah, aku kenal sampean wis kayak tahu kuliah Mas, wis mulai 2002 aku kenal sampean. Sampean terus kenal aku. Oh, Iya. Sampean yang terkenal. Kenal apa dek poster itu. Iya, macam-macam lah waktu itu. Aku wis kenal sampean suwi ya. Sampean sing kenal aku ya paling 5-6 tahunan ya mungkin ya. Masa-masa MCF. tuh. MCF itu 5 tahunan. Iya, 5 tahunan. 5 tahunan itu. Iya, aku pun delok sampean yo. Memang iki wong film iki. Iki wong film. Iki DBA. DBA siji. Iya. Ya, Di DBA era siji. itu ya. Iya. DBA siji. Nah iya. Suwun lho Mas aku diundang rene Mas. Engko menawa sampean duwe gede-gede bareng. Iya, jadi apa ya? Kalau di ini kan apa ya lek ngarani ya. Wong lek dulu biyen yo Arone Utiro kan ya percetakan ya. Iya. percetakan. Heeh, mulai zaman biyen arep Arone percetakan. ngono aku ngomong-ngomong biyen. Iki sing duwe sik nomo. Zaman iku ya. Terus saiki kok bertransformasi, menarik juga. Iya. Aku gantian sing podcast sampean kemarin. Iya. Tapi menarik, Pak. Enggak, menarik. Sekarang sampean merambah ke dunia audiovisual gini. Iya. Ini kan ladang saya semakin sempit, Pak. Tolonglah. Jadi lek cerita ya, iki cerita sih lah. Iya. 98 di saat aku dikongkon metu tek sekolahan ya. Heeh. Kan milih sekolah terus apa kon metu tek sekolah iki apa terus sekolah iki kan gitu. Waktu itu ditantang ngono mbek kepala sekolah. Oke. Timbangan dadi sampah. Wis Makanya- tahu ngono sampean? Tahu Nah, alami iki. Tahun 98 saat aku kelas 1. Oh. Nah, makanya aku ono tagline itu karena memang dari zaman itu. Kon Akhirnya sampean sampah. memutuskan pindah sekolah apa leren sekolah? Aku langsung bikin acara, Oke. gawe konser di SMA Limo sampai saiki. Oh, apa iku anu nih, Kak? Konser. Kresta, Oh, Cipta Kreasi Spariasta. Ah. Nah. Itu ternyata saya berkecimpung di dunia IO. Heeh. Nah, di dunia IO disitulah aku mengenal iki koyo asik lek dadi usaha. Jenenge opo? Jenenge Utero Production iku. Apa Utero iki? Utero. Kan artine. Utero itu bahasa Italia. Nah, Numero. Uterus lah cari wong-wong. Hah? Uterus lah. Tempat rahim kita lah. Uterus. Oh iya. Ya, bla 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 produksi, dadi percetakan, dadi desain, akhirnya pandemi. Pandemi iki di saat November, memang tak ceritanya juga begitu pandemi, baru iki lapo Iya. digital. Begitu digital mau gak mau, akhirnya aku harus berpivot jari ini, lek basket pivot, sikile panjat pivot. Akhirnya tak rombak wis. Iya. Akhirnya jadi podcast iki. Nah, aku tak iki podcast sampean. Istimewa. Luar biasa ini Utero. Aku pingin terus sebenarnya Mas. Kini koncoan ngobrol ngomong ya, tapi aku gak ngerti dasar sampean niku tekan dong. Secara basic keilmuan ini sampai wong opo? Iya. Apa memang apa gitu? Aku seneng iki. Lah. Gak tahu nasi tahu ini. Gitu. Halo Mas. Jadi aku kan merantau ini Mas. Jadi dari Jember dulu. Ya, Oh, wong Jember mau sampean. Jember. Oke. Nah, dari kecil itu aku hidup di lingkungan berkesenian karena kalau unen-unen industri kreatif kan. Jadi bapakku itu tuh pelukis tapi so gambar. Jadi basicku itu gambar. Oh, oke. Lomba-lomba mewarnai. Heeh. Seneng. Sampai SMA aku ndek usaha percetakan, terus gawe aku lek spanduk kain Eh? sik iso aku Mas. Kon ngemal ngono cek. Letter kan? Cek titis Ini aku. seangkatan ini. Iya. Cek letter iki cek titis.
ya mendalami iku. Sembari ya belajar musik sithik-sithik terus teater, Mas. Jadi kebetulan aku Tapi percetakan gak dilanjut. sembari, jadi itu kayak golek duit, Oke. ekstrakurikuler resmi nih. Betul. Nah aku beruntung karena waktu itu guru teaterku itu gini ceritanya itu salah satu anggota lab teater kecil, Pak Arifin Zainur almarhum. Oh ya? Nah, ada satu muridnya namanya Pak Abdul Aziz yang kebetulan jadi guru di kampungku Di Jember. di Jember. Jadi SMA. jadi aku waktu itu wis kenal bagaimana berteater yang apa ya? Sing ana ilmune itu. Sing bener lah itu. Iya, sing bener. Karena gurunya memang asli wong teater. Hmm. Jadi bedah naskah itu tradisi sih. Nah, cita-cita aku wartawan, Mas. Sampai lulus SMA cita-citaku wartawan. Sampai aku jadi wartawan sekolah ya, SMP, SMA. Pers sih. Ya, pers. Motivasinya siji, lek ngelencer kan enggak bayar. Oke. Ono event-event gak ada merti kan. Iya, enggak butuh apa, butuh pocket. Oh iya. Enggak iku kok nulis sampai SMA. Nah, hijrahlah ke Malang, Kuliah. Lulusan? komunikasi UMM. Oh, Karena itu sing tak pikir paling cedek karo wartawan. Iya. Koyo napi iku padahal gak ngerti ya. Iya, wis pas ke reformasi kan wartawan kan, wih keren, kebebasan pers. Wis kayak wong pinter. Sama SMA kuliah mlebu tahun pira? 2004 kuliah. 2004 masuk. Masuknya. Oh, aku metu. Iya. Berarti tuh aku ya. Iya, tapi ketok nom sampean. Gak ada asline awake dhewe. Oke. Nah, setelah itu mulailah terjerumus ke dunia audiovisual itu semester 5. Waktu di kampus. Karena pada saat itu ada penjurusan. Penjurusannya telu, konsentrasi nek ngaran. Public relation, jurnalistik, karo audiovisual. Nah, aslinya kan aku tidak jurnalistik. Karena kegeret konco komunitas akhirnya mlebu audiovisual. Disitulah ketersesatan itu dimulai gitu. Terjebak berarti. Iya terjebak, Pak. Terjerumus. Terus sampean mulai menikmati. Akhirnya apa ya aku kok menikmati padahal aku pengen banget jadi wartawan. Bahkan wis noto karirku. Sampai ono salah satu guruku Mas, iku ngelompokno tulisan-tulisanku zaman SMP SMA. Dikumpulkan. Aku lek waca ya unik juga ya tulisan di era itu. Tapi bukan enggak konsisten ya, tapi ternyata setelah aku mengenal film audiovisual itu, pengetahuanku tentang teater, gambar, musik itu kayak callback gitu. Kayak terakomodir di audiovisual iki. Iya. Iya kan? Nek gawe film iku ono peran. Peran aku kurang lebih ya ngerti lah teater pada saat itu. Dan di teaterku itu waktu itu enggak cuma ngajarin peran, Mas. Disesuaino apa? Bakate. Dadi nek iki katanya artistik. Iki katanya lighting gitu. Jadi meskipun enggak diarahkan tapi guruku pinter ngelola. Tapi akhirnya iku callback gitu loh. Aku menemukan semua ya. Iya. Musik apa ya. Makanya gini, aku iki anggap deh, aku memang basically adalah di percetakannya. Masuk di desain. Dunia grafis yang dengan satu frame itu orang bisa membaca pesan. Yes. Nah, tapi pandemi hari ini, dengan ramenya YouTube, itu kan audiovisual tuh kayak menjadi lokomotif daripada grafisku. Terus terang memang ketika aku pandemi, itu merosotnya jauh banget ketika ngomong grafis. Saya kira siapa sih masang billboard bang? Iya kan, masang spanduk di Jopo segala macam. Nah, makanya ketika ngomong audiovisual, sebenarnya di pandemi ini apa yang terjadi? Kalau saya merasakan ada sesuatu gerakan harusnya untuk lebih baik. Tapi apa kira-kira? Nah, aku berkebalikan. Di titik itulah saya pesimis sebagai pelaku audiovisual. Oh ya? Iya, ini menarik Mas. Kan tadi cerita ya kita sebelum. Jadi di saat ya aku sadar bahwa saya semua ini istilahnya menjadi lokomotif, semua orang berlomba-lomba. Bahkan anakku 7 tahun, anaknya sampean wis di YouTube. Anakku seneng syuting-syutingan, bahkan software ngedit wis tambah gampang. Beda zaman biyen ya. Ndak capture. Zaman Uterio kono kan capture. Nah, aku merasa ini revolusi. Ono perubahan besar-besaran sing di dunia audiovisual. Ya di satu sisi menjadi kanal sing menjadi pilihan banyak orang untuk media apapun, sampai sing hoax apa sing gak penting-penting sehingga tahun lalu aku punya test case karo kanca-kanca. Kita bikin channel YouTube sing
Pernah tak kasih tahu? Siapa? Nggak perlu tak sebutkan channelnya. Iya, itu keren. Ya. Sik. Jadi di saat aku mengerjakan dulu di Ekuator Cinema, aku fokus di dokumenter, kemudian video-video sing based on data ya. Jadi kayak video report, profile dan segala macam. Tapi channel YouTubeku aku nyoba bikin satu video pakai HP dan tanpa diedit. Iya. Nah, ternyata itu sing ditonton, Mas. Anjuk iku. Lah iya kan? Sampai Ah, dhewe iya, tak iya. tutui kan tak tutui ke YouTubeku. Iki berarti kan kita harus juga mungkin aku lek ngomong film audiovisual ndaki-ndaki Iya. teori apa paham loh sepakanane ibaratnya. Tapi ternyata kok utuh iku ya. Aku mengalami itu gitu. Aku mengalami itu. Kok bukan treatment seperti itu. Aku punya perbandingan. Misalkan video A, saya nggarepe serius, kameranya proper, budget produksinya proper, krone akeh. Apa pertumbuhan penonton nih? Iya. Iki ada karo channelku sing gak diedit iku mau. Iya. Sampai tak Kok kait-kait sekurang ajar itu ya? makane Netizen. makane Iya. wis akhir aku gitu. Wis gak usah serius-serius nang YouTube bisa bener sampean gini iki. Omong-omongan kok ora sing nonton dhewe ya. Iya, sebenarnya memang bosan kok melihat wajah kita ini bosan. Kita cukup hanya mendengarkan saja selesai gitu. Cukup mendengar. Iya. Artinya experience orang menerima informasi ya kan bergeser terus nggak tahu dan itu akan sangat cepat. Iya, tapi aku begini Mas. Ketika aku sendiri orang grafis yang satu frame untuk mengenalkan, kan ada aku mencoba membagi beberapa ya. Personal branding, corporate branding, ambek government branding. Iya, iya. Nah, ketika kita ngomong personal branding, aku ingin mengenalkan diriku itu satu frame dari Wahyu Chang, konsultan branding segala macam. Rasanya kan hard selling banget gitu loh. Ya kan? Tapi ketika di audiovisual hari ini yang adalah notabene YouTube, personal branding dalam konteks audiovisual rasanya kan seharusnya lebih menarik gitu. Tapi gak mesti. Gak mesti. Gak mesti. Ini yang sedang jadi perenunganku, Mas. Iya. Jadi perenungan. Ya, mari kita berdebat. Nah, aku banyak mengalami begini. Elemen audiovisual itu unik. Cara menerimanya, cara mengirimkan pesannya. Kemudian cara menerimanya, iki unik. Sampeyan coba amati. Ada beberapa cover musik contoh. Sing sak shot, single shot sing kamera still, iku biasanya lu akeh sing nonton timbang video klip sing daki-daki. Sampai titeni. Iya, betul. Iya enggak? Ada lah kasusnya yang seperti itu ada. Sampai ada beberapa artis cover itu sing akhirnya nggak treatment still itu tadi. Kembali lagi yang tadi. Sama di YouTube sing apik sing serius kan. Yang biar arek film. Sing siji syuting nggak HP. Gak serius sih gitu kan ya. Tapi mungkin ya sampean kan punya angle yang itu angle-nya ditoto enggak? Angle-nya ditoto kan tetep. Ketok api segala macam. Enggak. Yes ditotno ae wong itu bakul bakso itu syuting. Terus bagaimana nasib industri audiovisual kalau seperti itu? Akhirnya bukan sampai di situ, Mas. Aku memahaminya gini akhirnya. Oh, ternyata penonton tuh semakin hari semakin tidak suka diinterupsi. Atau diberikan informasi sing lebih. Biar mereka apa ya? Esensi nek berkesenian nek seni murni kan semakin aku gak ngerti seni lah tapi yang tahu tak rasanya gini, semakin besar ruang interpretasi ya memberi ruang tafsir kepada penerima itu orang semakin senang, ngerti gak Mas? Contoh gini acara masak saiki banyak tren sing penontonnya jutaan dia ndak ngomong tapi ASMR cerak bakar suara geni. Apa indikator kayak jujur kayak jujur itu? Itu kan jujur kan mungkin ya? Bisa jadi. Itu tadi karena orang enggak mau diinterupsi dengan suara bahkan. Atau sekarang bahkan dengan musik. Kenapa kemudian ada ASMR dan segala macam. Penontonnya jutaan loh, gak main-main. Betul. Biarkan orang menikmati dan menafsir itu gitu. Bahkan di situ enggak dijelas no. Nek beberapa channel itu ikut daging apa enggak dijelas no. Diiris, di apa. Tapi orang menikmati dan nonton jutaan. Ono satu channel jenenge Travel Thirsty misalnya. Atau Aden Film, itu memang keliling dunia untuk ngomong street food. Iku enggak ngobrol. Iki street food kanu lho, enggak bacot ya. Ternyata orangnya. Nah, editing itu bagian dari interupsi sebenarnya, Mas. Interupsi mata. Wong enak-enak ndelok iki dipaksa ndelok close up. Dipaksa ndelok iki. Beda memang ketika mentalitinya orang yang ngerti film pengen ndelok gambare atau orang yang memang mental apa
ingin menonton, tapi secara bawah sadar menungso iki asline gak seneng diinterupsi. Apa kategori itu hanya di YouTube tok ya? Kalau kita ngomong media nih, dengan apa yang tadi dibahas, itu mungkin di YouTube, Di YouTube ya? di online. Beda ketika kita di YouTube apa ya, aku angel bedakno film dan non film mungkin. Kalau orang mau nonton film itu orang memang lebih siap. Wis di set aku arep ndelok film. Oke. Aku mau nonton film. Siap. Dari awal sampai akhir aku duduk, aku Berarti sepakat nggak lah semua dibedakan? Satu media sosial, ya. Satu media internal. Ya boleh gono. Bisa jadi. Ya. Berarti kalau media sosial yang kita sebut sebagai YouTube, Facebook dan segala macam itu yang kita bicarakan tadi. Apik podcast sih, sumpah. Lagi iya ngomong-ngomong. Iya. Biasanya gak tahu serius, Pak. Film adalah biasanya ngono-ngono. Tapi ini menarik. Tapi gak jadi jeduk-jeduk kok mlebu. Oh iya. Iya. Maksudku adalah perenunganku ini ditampung, Pak. Perenungan ngawurku ini ditampung. Jadi ini soal bagaimana penerimaan penonton itu semakin hari di media sosial. Itu semakin tidak ingin diinterupsi. TikTok itu hanya satu shot, Pak. Wong joget sak karepe dhewe hanya beberapa detik ono sensasi perasaan. Aku mendefinisikan hiburan. Orang kan butuh hiburan. Hiburan itu bagi aku adalah sensasi perasaan. Orang itu kadang pengen ketawa, kadang pengen nangis. Iya. Kenapa nonton film sedih? Kadang pengen didenteni. Nonton horor. Karena ada sensasi perasaan sing terjadi di luar biasanya. Itu yang dicari. Ya, saya agak juga menarik ketika ngomong kita misah tadi ya. Media sosial ambek media private atau individu. Ya, bisa dikatakan. Ketika kene ndelok film, nyetel film terus wis mari tengah jalan, elek film iki. Sebenarnya luwih elek sing di media sosial mangkan ya. Iya. Berarti lek media sosial itu bisa diartikan ini harus orang jujur. lebih pasif, Pak. Orang lebih pasif. Orang lebih menerima apapun yang terjadi, apapun yang disajikan. Iya kan? Kau aneh-aneh deh Gio. Iya, wis gak karep aneh-aneh. Tapi nek film secara mental wong wis menyiapkan. Aktore, lek aktore di skip. Nah, itu yang terjadi pergeseran juga di tradisi menonton film, Mas. Saiki bioskop iku wis sepi. Betul. Kalau dulu orang datang ke bioskop nonton film. Ya dari awal sampai akhir. Makanya dulu ada istilah apa bedanya menonton film dan nonton video. Kalau nonton video kan bisa diinterupsi, di pause ya nang jeding kok balene, nek nonton film gak iso. Iku bagian experience yang tidak tergantikan. Tapi sekarang orang sudah bergeser kok. Nontonnya OTT kok. Netflix dan segala macam. Ya ngaruh ya besok. Ya apa ketika ya bioskop aku yakin semakin ditinggalkan, Mas. Gitu ya? Iya, aku kok yakin itu. Jadi ruang-ruang sing mungkin akan jadi lebih eksklusif. Kayak besok nek nonton opera gitu. Iya, mungkin seperti itu ya. Akhirnya jadi kan sekarang pun ngomongin rindu ya. Rindu itu dengan layar tancap ya. Layar tancap itu kan sebenarnya experience-nya adalah lingkungan. Morono dodol kacang segala macam itu juga rindu loh kita ya. Iya. Lek di bioskop nggak akan pernah dapat itu. Kalau di rumah iso selonjoran dan segala macam. Tapi menarik memang YouTube tadi perlu kita oncei lagi kayak. Jadi soal experience menonton dan apa yang ditonton. Experience menonton dan apa yang ditonton. Iya. Iya. Yes ngono. Jadi sampai aku ndelok di level iklan. Wah, mbiyen kajian iklan dawa kan Mas ya. Wis padha-padha lah sampean wong advertising. Teori super A dan segala macam gitu. Nih saiki wong nggae iklan nggih TikTok lho. Iya. Nggih treatment TikTok ngerti gak sih? Iya. Treatment TikTok macam-macam kan ana story terus dikait teks. Ini temanku nggak punya raket ngono-ngono kayak ada bantuan teks. Iku sing tak sebut revolusi. Nah, akhirnya menyebabkan mungkin generasi ke depan daya tahan menonton itu nggak suwi. Bisa jadi seperti itu ya. Terus ngomong tentang konten kreatornya nih. Apakah hari ini orang-orang dengan pada egonya gitu ya? Semuanya tidak. Saman juga orang praktek, orang teori. Saya orang praktek juga orang teori juga, belajar tentang semuanya. Itu dikandani sing macam-macam tentang sebuah teori, angle dan segala macam. Terus dia menjawab, aku gak ngono Mas, viewerku akeh gitu. Apa generasi ego ini akan muncul di depan? Bukan ego. Akhirnya nek menurutku back to basic lah gitu. Back to basic. Mungkin nek pakar komunikasi itu lebih bisa menjelaskan ya. Artinya bagaimana sistem di tubuh ini menerima informasi dari luar. Nek mbiyen tahapane kan jelas manusia itu dari yang sifatnya visual gitu.
menangkap hal yang sifatnya visual. Oke. Termasuk membaca simbol-simbol kan, Betul. membuat simbol-simbol. Kemudian mendengar karena ada alat transmit gitu sing iso nganu, akhirnya radio itu menjadi budaya mendengar apa yang terjadi di Jakarta. Pak Karno proklamasi sing kene iso krungu. Ono kelompok pencapir, Yeah. kelompok pendengar calon pirsawan. Oke. Ngomong masalah visual tadi tak potong ya. Sekolah ini di SMK ataupun di kampus itu namanya kan DKV Mas ya. Desain komunikasi visual. Iya. Kenapa nggak ada desain komunikasi audiovisual? Iya. Sepakat nggak sih sebenarnya kalau itu sebenarnya ada yang keliru gitu loh. Bukan keliru sebenarnya, mungkin karena peradabannya memang mengantar ke situ, Mas. Nah, Mengantar ke situ. Lah, Aku percaya basicnya selalu visual dulu, baru tadi ya lanjut ya soal radio, baru menonton. Itu evolusi bagaimana tubuh ini menerima informasi dari luar secara nature. Tapi kemudian karena anak yang lahir pada generasi yang lahir pada evolusi menonton, dia langsung menonton, cilik langsung nonton TV, nonton sinetron. Ya kita termasuk. Kita sudah lahir di era visual. Audiovisual bahkan. Audiovisual. Akhirnya kini malas moco kan. Ya karena aku sendiri sebenarnya saya bukan orang di Tapi kafe. negara maju jarene di nganu Mas, di treatment. Ya kan saya bukan orang di kafe. Secara sekolah saya bukan orang di kafe. Saya orang hukum kan gitu. Saya sedikit berontak ya bahwa DKV hanya untuk orang-orang yang mempunyai visual. Iya. Dan mereka ditreatment untuk dikasih sebuah pemahaman tentang visual kepada orang lain. Audionya mana? Padahal sebelum kita mendapatkan sesuatu, waktu kita lahir, visual kita nggak fungsi. Masih burung kan gitu tuh. Iya benar. Iya kan? Iya berarti pertama secara nature kuping ya. Koping. Iya benar. Audio berarti ya. Audio harusnya. Sesuk takokno ning anu. Mas apa iku? Mas Doni. Apa Mas kok frekuensi ya sih ngono. Terus dengar suara-suara anakku dewe kan bayi sih. Iya. Kan kita rotok dikasih warna-warna dan segala macam. Itu dia lebih cenderung mendengar dulu sebelum ke visual. Iya. Tapi memang nek jare ujub sing sinau pendidikan. Akhirnya itu yang membentuk sifat penerimaan di setiap manusia. Kenapa ono arek iku sing sifatnya motorik, kemudian ono sing auditif, ono sing audio. Setiap orang tuh beda-beda. Setiap orang beda-beda. Tapi secara umum akhirnya nek balik kenapa sekarang audiovisual menjadi lokomotif ya karena wis pertemuan itu tadi. Pertemuan itu tadi. Ya berarti kan harusnya memang desain komunikasi ya, desain komunikasi ya. Komunikasi. Karena kalau ngomong advertising kan kita fokus pada indera mana nih yang mau kita sasar gitu. Benar. Iya kan gitu. Benar. Kalau desain biyen yo nggih kentongan kan. Iya, desain komunikasi visual berarti memang fungsinya adalah untuk belajar ke visual semua. Iya. Ya pertemuan audiovisual ini lah kemudian dikaji tadi film. Film awal-awal ya enggak ada audio nih kan Mas. Film awal-awal itu enggak ada audio. Iya, Charlie Chaplin itu gerakan enggak ada dialog. Karena dialog. Jadi live kan. Jadi di kono filmnya di kene wong main. Ya main orkestra. Sampai ada teknologi yang mempertemukan itu jadilah audiovisual itu tadi. Audio video. Nah, terus sampean sendiri kan memang tak lihat adalah ngomong apa sih Dek? Iya, ngomong sembarangan. Luar biasa ya, Dek. Seneng aku mati ya. Iya. Sampai maghrib itu semuanya gitu. Karena podcast ini sebenarnya teman ngobrol. Iya benar. Kita teman ngobrol bahwa supaya kita sendiri yang mendengarkan ini bukan kita dua orang aja. Ya aku balik ada gitu. Balik aku nek sampean cenderung nanti manusia sekarang itu. Kalau saya ini kalau ditekan Mas jadi sampean mau advertising jenis opo gitu. Iya. Saya jenis orang advertising psikologis gitu. Jadi media adalah media psikologis gitu. Dimana ketika aku dodolan gitu. Saya tidak melihat pada visual dan tidak pada intonasi saja. Tapi secara psikologis. Saya ketika ngomong mbek wong order gitu. Aku tahu loh, dia punya uang 10 juta, dia punya 50 juta, dia punya 5 juta. Itu mulai dari gestur. Nah, berarti aku konangan lek kan duit gitu. Loh aku dodolan ya. Saya orang sales gitu. Saya dasarnya orang sales marketing sampai ke branding gitu. Ketika aku dodolan rokok pertama kali, apakah orang ini mau beli atau tidak? Saya sudah tahu dengan gesturnya dia.
Jadi bisa dikatakan jadi saya orang psikologis sebenarnya kalau insting ya iya. ya. Instingnya Jadi kuat ya. makanya kalau kawan-kawan sini, "Pak, sampean kok iso dodolan rego desain sampai 1 juta sampai 100 juta dan segala macam." Ya, saya itu belajar untuk memahami kemauan klien. Oke. Bukan saya menyodorkan sesuatu kepada dia. Tapi sampean butuhnya apa? Oke. Terus Soft kayak- gitu ya. Iya, lek saya sih Tinggal medianya apa, Nah. lah sampean belajar iku ya. Nah, baru saiki itu. visual, audio visual gitu ya. makanya ketika aku ngomong DKV itu hanya untuk visual saya kurang sepakat gitu. Media kan banyak ya. Dia banyak banget gitu. Karena kalau fokusnya di sana, sedangkan output di kafe itu di animasi di di kafe. Terus Iya. marun di art film di kafe Ya segala aku macam. main daftar DKV enggak lolos. Kan udah di kafe kan. Sebenarnya bukan di ranah di kafe saja. Itu lebih generik gitu loh. Lek aku membayangno itu ojo di kafe tok sakjane. Iya, prinsip komunikasi ya. Wong Iya. iki seneng dijak komunikasi cara apa gitu ya. Karena ketika arek pun nggarap grafis pun, ketika nggarap logo itu bukan di visual tok. Itu psikologis dari sebuah karakter garis, warna. Iya. Ketika aku ngomong Mega Cuan itu klienku Heeh. di teori mengatakan merah untuk warna pedas. Aku gak sepakat. Biru gak boleh di kuliner. Aku gak sepakat juga. Biru itu apa beracun? Nah sebenarnya makanan hari ini tuh beracun bukan pedas gitu. Nah itu Iya. itu karangan Psikologi warna karangan ya. psikologisku di sini gitu. Makanya sampean kreatif terus. Iki kreatif yang pekajaman ya. Pekajaman. Pekajaman. Pegatuwe aku. Iya. Iya. Kudu ngono. Iku masa-masa meh lulus kuliah gak lulus terus iseng melok. Jadi lucu aku, saya ikut Eagle Award iku 3 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya nempeli poster Mas. Hah? Nempeli poster. Jadi kan biyen gak usah online. Jadi poster itu dikirim dari Jakarta. Terus aku oleh job itu. Per satu sih aku dibayar piro. Oh iya. Sing golim kanji. Oke, cabut-cabut. Iya, cabut. Aku bagian di kurang tahun, Pak. Sampai di tahun ketiga 2009. Yo pas iku aku mau coba poster biasanya gak tau tak waca. Iku poster Eagle Award. Poster Eagle Award. Terus sampean melok. Iya, akhirnya tak waca. Melok. Daftar melok. Lolos. Output hasil karyanya apa? Film dokumenter. Dewi ya? Berdua. Jadi waktu itu harus tim. Jadi sistemnya kan mengirim proposal dari 300 proposal gitu lah. Diseleksi jadi 10 besar terus diundang ke Jakarta. Is koyo zaman-zaman iku ono Indonesian Idol apa, tapi iki gawe filmmaker gitu. Ya pemula koyo Master Chef ngono lah nek saiki. Tapi keren loh ya zaman band festival itu. Iya. Kayak apa ya? Gaungnya itu benar-benar iki wong apa? Bahagia banget lah itu di festival itu. Mlebu TV. TV itu keren. Saiki mlebu TV kayak biasa-biasa. Biasa. Malah pencapaian kan gitu. Betul, wong TV saya golek saka TikTok. Iya. Tapi akhirnya itu kesempatan luar biasa waktu itu. Sing apa ya? Ya aku ketemu mentor-mentor profesional dokumenter terus. Ya filmmaker tenanan lah waktu itu. Dimentori terus berproses bareng sampai jadi film. Nah, film ini dilomba Nah, aku alhamdulillah menang gitu loh sing 2 kategori waktu Apa itu. yang membuat menang jari ini? Jadi juri-juri ini? Enggak, temanya pas. Jadi Apa waktu itu kan temanya kan tentang Indonesia kreatif. Zaman itu lho, 11 tahun yang lalu Pak, temanya wis Indonesia kreatif. Wis ono sakjane. Saya mengulang tok sakjane. Iya. Aku ngangkat tentang Jember Fashion Carnival. Oke. Jadi waktu itu kan wis kebetulan aja momennya pas terus. Iya. Sampai booming kan Jember Festival itu sampai saiki kan ya booming. Iya. Almarhum tapi ya foundernya. Almarhum Mas Dinan Faris ya. Ya aku akrab beliau itu. Ya kebetulan aja Mas. Tapi ya itu yang kemudian jadi momentum penting ning perjalanan Gundek Film. Aku kenal karo. Mari tekan iku terus sampean iya banyak kenal sudah jaringan. menasbihkan diri menjadi Sampai saya loh enggak menasbihkan diri aslinya. Tapi jurnalistik itu tercapai juga Akhirnya di dokumenter. Akhirnya dekat dengan Iya kan? dokumenter. Nah, ini menarik Mas. Kadang kan aku dianggap banci gitu. Jadi aku fiksi apa dokumenter. Ya aku kembali lagi aku belajar ilmu komunikasi. Jadi ya kayak sampean satu ide itu bisa ditreatment jadi dokumenter, jadi fiksi sebenarnya. Itu kan bukan cuman ya, itu perbedaan cara bertutur. Bahkan pembuat film fiksi yang bagus-bagus itu pasti pernah membuat dokumenter yang bagus juga. Kayak Pak Garin misalkan. Dia basic dokumenternya kuat. Gitu.
Karena kan ya bedanya nek dokumenter iki nyata, tokoh-tokohnya nyata, peristiwanya nyata, lek fiksi itu dikonstruksi gitu kan, dikarang di. Ya inilah yang saya sebut sebagai sampean pembawa pesan audiovisual. Akhirnya aku seneng. Kan gitu. Judulnya Pak seneng Pak. Sampean ini pembawa pesan audiovisual. Karena dokumenter itu ada beberapa yang memang aku nggak pingin melihat gitu, tapi begitu dengan sebuah angle yang cukup membuat orang akhirnya pingin delok, itu kan nggak gampang Mas. Iya. Bahkan aku pernah ngasih ide untuk iklan politik kemarin baru-baru. Itu via TikTok cuman nggak di ACC. Kliennya ragu Pak. Sedangkan banyak produk sudah melakukan itu. Kayak Sasa itu, pilih nggak? Ya. Sing ibu-ibu tukar rendang. Desain-desain kayak gitu lebih efektif. Kita kalau apa ngikuti lambe tura kan agak desain-desain iklan kan. Iya. Ya kayak sampean mlebu lambe tura. Gila apa sih wakil? Temakar Pak. Bapak Dadi. Engko dibahas dalam sesi berikutnya. Iku rahasia iku sih. Sampai saiki rahasia ya. Iya. Paham. Dokumenter itu kalau memang membawa pesannya. Ini kopi ini kan ada sebenarnya dokumentasi pembuatan kopi itu kan ada. Ya. Itu kan cukup menarik dalam sebuah dokumenter itu kan cukup menarik sehingga mampu membuat kopi ini nggak sekedar diminum saja gitu. Lah ketika aku berhubungan personal branding, pernah nggak saya menemukan ini seseorang yang memang keren banget. Kalau sampean ini sampean cerita nang aku katakan, sampean cerita Dewi tentang sampean. Mungkin masih nilainya adalah 70 gitu. Tapi lah ibu be bapak sing sampean cerita nang aku tentang Taufan. Berarti mungkin 90 tuh sampai 100%. Oh gitu ya. Lah. Iya. Karena kan dengan perasaan yang benar-benar. Lah San bisa enggak merasanya memasukkan sebuah film dokumenter kepada audiovisual gitu? Apa yang sampean ada treatmentnya? Gini, jadi aku selalu ngomong nih konco-konco. Jadi buat dokumenter itu biasakan untuk skeptis dulu. Skeptis. Jadi kalau kata orang begini, iya tak? Cenderung apatis enggak apa-apa Pak. Oh gitu. Karena apa yang mau kita buat nanti itu kan tafsir kita. Tafsir pembuat film. Kalau itu mewakili stereotip, enggak tadi apa-apa. Oh iya. Oh Mas Dadi ku kreatif. Mas Cari Dadi jarene tapi iya. Tapi kan enggak turun tahu kenal, turun tahu ketemu, turun tahu ngobrol ya enggak iso. Tetap harus itu bagian dari riset yang harus dilakukan. Ternyata bisa saja apa yang dibicarakan orang itu tidak sampai ke situ atau bahkan melebihi. Oh ternyata diomongin ngomong Mas Dadi lebih dari itu misalnya. Itu sampai lakukan dari riset? Iya. Lama? Tergantung. Tapi itu sudah tradisi orang-orang dokumenter Mas. Jadi treatment aku diajari dulu gini. Di dokumenter itu kita meminjam hidup orang. Ya. Jadi habis pinjam ya masuk langsung kabur gitu. Okay. Artinya ya meminjam dengan sebaik-baiknya, disampaikan niate, Mas aku kate nggawe film iki gawe ngene. Dan saya enggak pernah diajarkan transaksional. Aku ono aja sakmene sampean tak filmno seminggu, engko jadwale iki. Meskipun pada akhirnya banyak sekali treatment seperti itu. Ya tayangan-tayangan sing menjual kemiskinan itu kan orang akhirnya ditreatment untuk syuting memang gitu. Untuk menangis bahkan. Iya. Berapa lama sampean di dokumenter? Paling lama sampean gak pulang, paling lama gak adus, paling lama sampean berada pada area pengambilan gambar atau beriset. Paling lama. Macam-macam Mas. Nah, kalau paling lama paling sebulan setengah. Sebulan setengah. Ya, gak pulang. Gak pulang. Sebulan. Itu paling lama. Tapi ada sing treatmentnya bolak-balik. Treatment bolak-balik itu aku ketemu teman sutradara ngajak aku bikin dokumenter. Aku kan gak direct tok, kadang aku kamera juga kan. Iya, sembarangan lah sampean. Jadi waktu aku di kamera itu sampai sekarang tak hitung sudah 4 tahun belum selesai filmnya. Karena memang treatmentnya nunggu momen-momen besar dalam hidup orang gitu. Jadi bagaimana orang ini dalam situasi Pilpres kemarin. Nah, kita turun seminggu atau 3 hari untuk ngambil momen itu aja. Nanti ditunggu lagi momen apa. Bahkan dulu Leonard itu ada namanya Leonard, pembuat film dari Belanda yang ada di Indonesia itu. 11 tahun Mas. 11 tahun. Ada juga teman yang bikin wawancara terakhir dengan Namrosi itu 10 tahun dia bikin. Ya enggak 10 tahun syuting tiap hari enggak, tapi memang ada kayak checkpoint ini loh. Oh. Katanya pas anak Arab sekolah dia duwe konflik ekonomi menarik iki
Jadi part-part itu panjang memang. Dan itu ada yang memang tidak ditargetkan. Jadi ada dua karakteristik, ada yang memang yang proyek karya idealis itu, sama yang assignment ya, sing pesanan. Kalau yang pesanan ya treatmentnya ya gitulah. Kalau Tapi kita lek memang dokumenter sepakat nggak lek tak sebut seorang seniman? seniman, Mak. Senang nipu teman. Lek karena ya aku sih mikir ya secara logika lah gitu ya. 1,5 bulan angkap di hutan ya. Iya. Apa hutan apa gunung lah? Pernah di hutan, pernah. Pernah di hutan. 1,5 bulan zaman kan camping nih. Enggak, iya, anak apa ya lek karane. Macam-macam Mas, kadang mulai ning kampung, kadang anak kayak camp kecil nih. Ya Itu enggak intinya mesti. zaman berkelana lah ya. 1,5 bulan untuk menghasilkan sebuah gambar berapa menit? Ya, paling lama ya 1 jam paling lama ya. 1,5 bulan 3 jam. Tapi itu mending Mas. Jadi ini aku ketemu teman-teman dari Jerman kemarin waktu di Kalimantan. Ternyata kalau TV di luar itu treatmentnya memang bertahun-tahun. Jadi si Toraf namanya, temennya Ahok, waktu kan ketemu di festival, kan bikin festival film lingkungan. Umurnya sekitar 60-an lah. Jadi ternyata dia kalau proyek, kamu terakhir di mana? Saya di Australia itu 8 tahun. Pernah di Afrika itu 12 tahun. Loh Mas. Jadi kayak proyeknya kok kayak duitnya ganten teh. Tapi kalau kita kan paling mentok like TV paling seminggu 2 minggu Iya. wis kon tayang. Nah, contoh iki. Kalau kita untuk klien kita misalnya film tentang orangutan. Pokoknya ono gambar orangutane. Coba wis. Kalau dia enggak mau, dia harus nyari ke habitat aslinya. Nah, aku juga di area feeding. Area feeding itu kan yang dipanggil liar, tapi kalau dipanggil mereka datang di jam-jam tertentu. Tapi enggak semuanya datang, random gitu. Di area feeding itu. Sisanya kan alam lepas. Tapi di area feeding itu pasti ada yang datang. Kalau mereka enggak mau, juga di area feeding, golek Mas. Gak nemu ya sesuk lah kene sik 9 wulan kok nek kene. Gak butuh duit. Industrinya Mas yang belum iki. Iya. Setauku sih kalau di luar itu memang kan TV-TV ya budgetnya jauh lebih besar dari kita. Terus treatment pasca produksinya apa setelah film itu jadi. Kalau enggak salah itu kan kayak enggak beli putus Mas. Tapi bisa ditarik oleh PH-nya kok dijual di TV yang lain. Sing pesen sapa ngono Mas? Ya bisa jaringan TV. Oh, Jaringan kayak TV. National Geographic? Kalau National Geographic aku nggak tahu ya sistemnya, tapi kayaknya produksi sendiri dia. Maksudnya kalau National Geographic kan modelnya kayak duwe kontributor Asia ngono Mas. Tapi misalkan setahu temanku yang misalkan ngambil di Indonesia itu cuma ngambil footage bukan keseluruhan film. Kan dia ngomongnya misalkan volcano di beberapa negara gitu. Nah, di Indonesia itu ada apa kayak birone ngono. Oh, berarti PH ya? Apa? Bukan ya. Agency. Aku gak ngerti juga apa lek karane. Ya nek bukan sebuah corporate yang memang pesen aku tolong di dokumenter atau lembaga enggak. LIPI atau apa sekarang macam? Enggak, itu biasanya memang ono wong Nat Geo di Indonesia, di Inti kan ono. Nah, kalau sampean sendiri pesanannya biasanya tutup NGO biasa. NGO lingkungan paling banyak. Ya ada NGO lingkungan terus macam-macam. Kebudayaan. Itu didokumentasi untuk diberikan kepada publik, berarti tentang sejarah atau tentang karakteristiknya banyak. Nah kayak Nat Geo kan memang treatmentnya TV documentary. Kalau aku kebanyakan lebih ke video report, ngomong progres, ngomong kayak gitu-gitulah. Tapi treatmentnya dokumenter. Bedanya kan ono storytellingnya. Jadi aku ngerti subjek A, apa yang dia lakukan. Misalkan seorang petani yang kehilangan ladangnya setelah dibeli lahan sawit, apa yang terjadi dalam hidupnya. Ngono. Ya itu biasanya jadi lek nek Malang dhewe wong orang audiovisual dalam artian spesifik dokumenter itu akeh enggak sih? Akeh. Spesifik. Aku dewe gak spesifik. Mungkin yang paling banyak mengerjakan dokumenter saya dan teman-teman di kantor mungkin ya. Tapi sebenarnya banyak juga sih sering membuat dokumenter gitu. Tapi kalau ono ADN saiki anggotanya 30 orang, Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Itu Indonesia. Di Indonesia kita bikin Korda Malang Raya. Di Malang ono piro? 30-an. 30-an. Nah, wingi ada proyek program rekam pandemi. Jadi kita setiap Korda diminta bikin 10 video tentang pandemi setiap minggu. Berjalan selama 8 minggu.
Jadi total se-Indonesia itu dikali 30 korda, kali 10 film, kali 8 berarti 2.400-an Hasilnya nanti video pendek dipamerkan, dikompilasi di dikompilasi, pusat. ditayangkan. Sementara mau bikin kanal khusus entah website entah di. Eh, Tapi kalau per korda biasanya sudah ngupload sendiri-sendiri. Jadi per minggu temanya ditentukan. Jadi belajar di rumah. Jadi wis pernik belajar di rumah itu. Tapi saya Indonesia engko tentang lebaran, tentang gitu-gitulah. Nah, itu ternyata oh iya ya. Enggak sulit sebenarnya. Orang untuk setiap orangnya dasarnya mendokumentasikan. Cuman memang apa sih sing iki dokumenter atau bukan itu kan akhirnya memang ada teori nih. Jadi oh iki masuk kategori dokumenter yang apa. Tapi prinsipnya kita bikin Instastory itu ya sudah bagian dari kerja-kerja dokumenter. Tapi kalau dalam sebuah industri corporate nih, yang disebut sebagai dokumenter itu yang banyak nggak sih? Ada nggak sih? Atau mereka aku kayak no profil aja deh gitu. Sejauh ini di TV, Mas. TV, Sejauh ini TV yang masih itu pun corporate atau hanya pemerintah enggak ya? ada sih beberapa, tapi aku butuh effort untuk Atau LSM gitu? LSM ya, Iya. LSM biasanya malah dokumenter. Contoh nih nih, Pemerintah contoh pemerintah ya. ya? Pemerintah itu entah itu di nomenklature apa di juknise itu memang tertulis profil. Jadi apa pemerintah mentahun gawe profil ya. Profil gitu ya. Tapi kalau ngomongin gerakan nih, contoh nih nih. Iki ada di waktu itu kalau nggak salah di daerah Kasin gitu ya. Itu kan ternyata ada orang yang hidup di pinggiran kali. Ya, pinggiran kali gitu. Kemudian itu seharusnya itu dikai perengan gitu loh, dana dari pemerintah gitu. Harusnya gitu. Tapi ketika semuanya itu didokumentari gitu ya, tentang nasib orang yang hidup di pinggiran itu, kemudian dibikin sebuah versi film dokumenternya, terus dipublish dan menjadi sebuah gerakan demonstrasi. Rasanya kan akhirnya juga menjadi lebih, oh ya ini memang lu seakan ini. Iya, intinya gini, itu kan sudah bicara fungsi. Jadi ketika dokumenter itu jadi gini Mas. Dokumenter itu kalau berita ini fakta direkam, disampaikan. Ya. Enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurangi. Kalau dokumenter karena sifatnya diceritakan. Bedanya sampean ngerti bedanya dikandani mbek tak diceritani ya? Oh ya. Ya kan tak kandani. Ya kan tak ceritani. Oke. Ya, di dokumenter kalau sudah diceritakan bisa saja realitas itu di framing, artinya ono penambahan sudut pandang, ono dramatikal juga. Iya, pembuatnya ini melihat itu sebagai apa? Contoh ya. Ketika ada anak-anak, aku sering nyontoh anak sekolah berangkat sekolah tidak pakai sepatu. Di shot pertama kita melihat miskin ya nggak pakai sepatu misalnya. Oh tertinggal ya nggak pakai sepatu. Oh ternyata dia melewati sungai yang tidak ada jembatannya. Oke. Framingnya berubah kan. Oh ini pembangunan nih. Oh ya. Ternyata mereka nggak tuku sepatu, mereka percuma. Toh mereka harus menyeberangi sungai yang tidak ada jembatan. Nah di frame yang mana kita mau ngomong? Kemiskinan kah? Atau ketidakperawatan? Itu framing sudah. Nah dokumenter kan bermain di wilayah itu. Bahkan digunakan untuk kejahatan sangat bisa. Iya. Iya kan? Betul. Iya karena framing itu tadi tidak sefaktual itu. Ada perspektif, ada tafsir pembuat yang dititipkan. Nah, belajar menafsir itu yang penting menurutku bagi industri penggiringan opini. Iya akhirnya gitu Mas. Orang yang menggiring industri opini, narasi. Orang-orang yang seperti itu Mas, yang ya aku dewe contohnya. Ya aku pernah lah gawe dokumenter yang rontok miring gitu. Akhirnya balik Mas. Ya aku jahat aku lagi gitu. Tapi duit kok akeh. Aku pernah dihadapkan dengan situasi itu. Seperti situasi hari ini deh ngomongin masalah peraturan tentang minuman keras gitu. Ini kan framing kan macam-macam. Iya kan antara apa yang mau dibawa ini, narasi ini kan itu. Antara soal melegalkan dengan mengendalikan. Iyalah. Iya. Ayo melok tim sing endi kan. Iya betul. Ya gitu loh, perspektif itu sama-sama benar, tapi pembuat antara kelapa sawit dengan Greenpeace. Jadi gini, orang kan banyak bicara tentang bahaya kelapa sawit. Ya oke. Padahal manfaatnya banyak loh. Ya, itu kalau di framing ke area itu. Iya. Podo bener enggak datane? Iya, podo. Vape
ambil rokok. Iya. Iya, Pak. Mana yang lebih berbahaya? Yes, Itu bisa dilakukan di dokumenter. bisa. Ya nek audiovisual apapun sebenarnya. Lho sampean lho. Ngeframe wong kan paling gampang. Iya. Aku rokokan ini sampean foto terus ditulisi. Ya berarti kan ngomongin prospek nih. Ini ngomongin prospek bisnis nih. Bahwa dokumenter yang hari ini pesanan dari sebuah TV, itu kan nggak harus TV tok saja. Sebuah perusahaan paling nggak harus melihat sisi industri namanya dokumenter itu bisa membawa beberapa opini. Pemerintah daerah itu tak presentasikan. Jadi kalau profil Pak, sampean cuma cerita bagus-bagusnya aja. Iya. Kalau dokumenter kita bisa cerita tentang pedagang kayu yang dulu jalannya muter, setelah sampean bangun jalan jadi lebih singkat perjalanannya. Itu dari sudut pandang. Betul. Ya lewat cerita si pedagang kayu. Oh ya Mas gitu aja. Iya. Gitu. Sudut pandang Lapindo deh. Kan ada 2 sudut pandang antara benar dan gak benar. Atau satu tentang bencana alam, satunya memang kegagalan dari sebuah perusahaan. Iya. Itu bisa dinarasikan. Narasi kan sampe ro dhewe saiki pertaruhan narasi soal Covid itu lho gak karo-karuan. Polisi ngono ya. Ya wis iku kerjaan orang-orang yang paham media. Iya. Ya seperti Anda ini. Kayaknya menarik Mas ketika ngomongin tagline nih ya dokumenter Taufan siapa dokumenter ya ini pesan atau industri narasi gitu. Iya. Industri penggiringan opini gitu. Mau bikin sebuah film penggiringan opini Taufan gitu. Sebenarnya kan itu Utero juga bisa Pak. Buat supa di Utero. Boleh Pak, saya nanti jadi kepala divisi boleh di sini. Ayo digiring nang ndi gitu. Iya bisa kan ya gitu. Munculnya media-media dadakan itu kan juga orang yang entah paham atau tidak paham itu tapi dia melakukan itu. Memang hari ini badai informasi Mas, badai informasi. Sepanjang kita masih waras, minimal nek jare wong tua lek ngerti orang gumunan. Iya. Ini menurut gini alah. Gitu. Karena memang hari bisa ini menyeleksi di sing bener kan. Pro kontra itu kan kayaknya liar banget ya hari ini ya. Bahwa memang bebas ini. Ya konsekuensi. Kamu mau masuk ke pro atau masuk kontra, silakan gitu loh. Iya. Dan itu tadi semakin bukan mengkhawatirkan ya, semakin meresahkan kayak aku dewe kenapa aku di titik iki aku dadi rodok pesimis karena aku harus mengamati revolusi ini iki. Nanti sih ngomong, ya apa sih treatment bertutur audiovisual. Ya kabeh mlayu rene. Wah, aku lek wis ngene lawas. Aku lek atasnya juga gambar sinematik aku gak iso Mas. Kalah karo arek-arek lho, api-api gambare, kamera api-api. Makanya kalau di sini sendiri sebenarnya ngomongin industri kan sesuatu yang bisa dikali lipatkan lek aku mengatakan. Tapi lek seni itu kan sesuatu yang dimiliki tunggal. Nah, kalau di Utero memang lebih banyak aku ngomongin desain jangan sing api-api. Karena lek satu istirahat atau libur atau pulang atau sakit, gak ono sing terusno. Garis gambarnya itu gak kena di sebelah gitu. Benar. Iku ya kayak jadi wakilna ya. Kayak jadi wakilna. Ketika ngomong industri loh ya. Iya. Tapi lek ngomongin seni ya rada antep ya. Iya. Makanya aku nanti ada satu trik. Setelah ini saya akan ada kelas di Utero. Apa sih intisari tayangan itu api gak api Aku sih percaya pada satu dalil. Gitu ya. Tapi gak bisa tak jelasin kayak gini. Siap. Bang, harapanku sama datang ke sini juga begini, frame yang sebenarnya ada di kepalaku ndak bisa semuanya aku deliver ke teman-teman. Dalam artian kan aku ini orang yang pro kontra ngomongno biasa hasil segala macam aku ya biasa. Cuman bagaimana mempunyai standarisasi kualitas yang nyaman untuk dilihat, yang bukan versi YouTube loh Mas. Iya. Jadi yang nantinya bawa dia adalah ke versi penonton individu. Karena ngomongin target market itu kan sebenarnya individu. Bukan pabrik. Iya. Karena ketika aku ngomong branding, kenapa target marketnya cuma batasan 5 tahun? Karena nggak mungkin baju saya akan cari di baju anak-anak gitu. Kan gitu tuh. Iya. Jadi nanti tolong ya Mas Taufan membuat sebuah frame bahwa karya teman-teman sesuai dengan karya yang ada di private dokumen. Bukan ke public dokumen. Public dokumen mungkin yang sepakat sih. Sekarang itu orang nggak butuh di kayak apa gitu loh. Tapi lebih mengerucut aja. Iya. Yang treatment tertentu. Sing private ya. Yang ngomo publik ya ngono tok iku lebih akeh. Karena saya nggak kepingin membawa kawan-kawan ini ke ego ya. Iya. Bahwa kaosane aneh Mas ngene sapi.
Jangan, itu mati nanti. Tapi satu hal memang akhirnya yang perlu saya tanyakan nanti di kelas berikutnya. Kita memikirkan strategi dodolan opo iki. Tapi kemarin aku wis mulai dapat lah frame-nya Iya. sampai sekarang. Karena waktu itu aku make frame gini tok, dokumenter iki lha apa ya? Apakah ngetoki uwit mulai tutuk gede diketok sampai tadi kayu, sampai cilik-cilik tadi. Iya, Apa mek iya. ngono tok. Tapi ketika ini tadi kita diskusi, rasanya ada sebuah industri di mana menggiring opini. Iya. Ini bisa jadi Iku duit. wit gitu. iso dadi plywood barang iso dadi. Nah, iso dadi duit iki lho. Tentang ngomongno godhong-godhongan sing saiki lagi rame. Apakah ini bisa monyet gitu? Iya, iya. Eh. Bikin industri pasar. Cukup lumayan ya. Ono apa gak ya? Eh? Basar iku ono apa gak ya? Kana ya? Ada buzzer itu Ono ada. apa mitos enggak? Ada. Oh, ada ya. Ada. Oh, iya iya. Saya juga ada di sini terima buzzer. Oh. Namanya buzzerhood. Oh, ada ya. Bukan Tapi buzzer enggak kejahatan. ada peraturannya Mas ya? Enggak ada. Enggak ada. Saya ya? membuat aturan sendiri. Oh, iya iya. Namanya buzzerhood. Itu buzzer kebaikan, bukan Robin Hood ya. Iya iya iya. Jadi saya menggiring opini Ah, di dalam sebuah klien saya. Klien saya itu B, ini Mm-mm. ada klien kompetitor A mm-mm. ingin menyerang di sini, tapi dengan kebaikan. Ada di opini lain. Oh. Ya setiap orang kan ya gak pasti cocok-cocokan gitu. Jadi menggiring opini kebaikan. Nah, itu saya udah sampean melakukan itu dalam level Itu di teks. Oh, Itu di iya, teks iya, iya. gitu. Rasanya Tinggal habis ini yang audiovisual. ya? audiovisual rasanya juga menggiring ke sana gitu loh. Ya monggo, artinya kan apapun ilmu itu Hmm. adalah pisau gitu. Iya. Yang bisa buat masak dan bisa buat bunuh orang. Iya Mas Akar. Iya memang itu. Apapun ilmunya, Pak. Santet itu bisa buat kebaikan, Pak. Ya, Iya kan? Ya, bisa. bisa. Nyantet tambah ganteng. Ono kayak Nyantet 50 juta mbak 50 ripis ono. Iya. 50 gedak kanker 50 ripis dadi kukul. luar Aduh. biasa ini. Panjang umur lah podcast. Eh, Podcast seru ini. Kita orang episode kita ini. kita sudah ngobrol ini sekitar 53 menit ya. Iya, iya. Semoga omong-omongan yang penting gak penting iki ya. Iya, Ya. tapi beda Mas. Hah? Iki aku paling nyantai aku ngobrol gini. Iya kan wis kayak ade ngobrol linting. Iya. Akhirnya. Wingi kan aku terlalu berteori ngeling-ngeling buku ngono kan. Iya. Terus nggak mikir, tapi justru gagasanku mau kayak metu. Iya. Keresahan-keresahanku iku. Iya. Oke sampean, kalah Deddy Corbuzier dulu. Nah, kan Dadi Kobuser. Ya udah ganti gini, Dadi Kobuser gitu. Iya. Iya. Memang hari ini kan rindu ya, rindu sosial gitu ya, rindu bertemu dengan kawan, Iya. rindu berjabat tangan, kita wis gak iso. Oh ya ini Oh. ulang tahun Pak hari ini Pak. Hah? Ulang tahun ini. Iya, ulang tahun pandemi. Iya. 2 Maret ya. Ya, berarti ya. Ya setahun. Rasanya kayak apa ya? Aku wong sosial gitu, bentino ketemu wong ngono. Nah, iya. Moro gak ketemu wong rasanya gak ono. Tapi podcast makanya rindu juga akhirnya. Demam podcast ya. Orang-orang kan demam podcast ya. Akhirnya gitu. Sebenarnya aku melihat adalah demam ngobrol. Iya Pak. Ya supaya dilihat kawan-kawan ya sudah disorting aja gitu. Iya benar. Jadi durung ono kare turu kayak kene melok ngobrol kan. Iya ngobrol kan. Nah, Ya. kadang dalam satu obrolan kan kini cuma pendengar tuh. Heeh. Iya, iya. Kali-kali kita supaya dapat merusui isi otak manusianya. Iya, iya. Entah bener apa salah gitu. Iya, iya, iya. Eh, Iya, sopo jare nek bener salah wae. iya pecari. Kita kan kini ngomong-ngomong kan. Lah gak cocok gak usah didelok kan gak Iya, usah ngono kan. bener. Gak cocok terus kan. Tapi jangan lali subscribe kan ya. Iya, iya. Tapi kalau di Otero ini audiovisual dapat prioritas berapa persen ya? Hari ini. Hari Dalam- ini ya secara dalam pandemi. Gerakan baru ini loh. Gerakan baru ini New ya wave, new wave. 30 ke 40% dah. Oh iya. Iya. Jadi mengisi kekosongan dan kerusakan pendapatan di 2D. 2D itu dua dimensi Mas. Heeh. Oh, iya iya iya. Atan manusia. Mandek sih. Tovan Ekuator. Oh iya. Wator. Ekuator. Ono sih kan. Ada Mas. Ada. Iya, setidaknya spiritnya. Jadi like semuanya aku mencoba mengkategorikan personal branding. Tovan ini Tovan opo? Next secara mimpi. Apa ya? Wah, ini bahaya ya. Lek enggak tak jawab bahaya iki Iya. ya. Apa ya? Sutradara? Aduh. Lek saya ditanya Iya, iya, sebelum sama-sama. sampai jawab. Iya, aku cek oleh inspirasi. Tovan Tovan sutradara. Oh iya ya. Enggak lek aku nyebut Mas Dadi kan jelas sih. Advertising, kreatif, sing melekat kan Utero. Iya, Jadi coba Dadi Utero. betul. Iya, Tovan Ekuator ngene. Tovan Bukan. Ekuator. Secara profesi dia sutradara. Oh,
Iya wis lah iku lah Iya. tukang syuting ngono. Enggak, begini. Saya harus menerjemahkan dalam pemahaman saya karena saya orang branding. Oh iya. Kawan-kawan saya Apa ini harus jelas. Sing tepat apa berarti iku ya? Tovan Equator lho oke lah. Tovan Equator pemilik perusahaannya. Bukan memilih. Ya, anggap Iya, sebetulnya iya. orang taunya adalah foundernya Tovan. Tapi ketika Tovan sendiri secara Apa dek ya? profesi, saya sutradara. Iya. Sepakat gak? Sepakat. Karena akan jadi label sampean kan? Iya. Tapi nek cita-citaku malah iki Mas, pakar komunikasi cara aku sekolah ngono. Oh gitu. Sekolah meneh itu malah Kalau saya Lagi- sekolah lagi memang sekarang hukum tapi hukum ya enggak apa-apa, tapi kan iya. biar orang tahu saya tetap di dunia advertising ya. Oh, Tapi ya. Jadi kalau- sekolah gak ada hubungannya ya? Sekolah itu menjadi salah satu tujuan saya Oke. untuk menguatkan namanya Tapi untuk identitas. menjadi pakar kan nggak harus jadi sekolah toh? Nggak, Enggak ya? dari pengalaman itu kan cukup. Bisa tadi. Iya, seneng aku di dunia komunikasi ya. Iya. Orang dosen-dosen komunikasi ku yang delok sekarang itu. profesinya sebagai sutradara, Iya. punya bisnis namanya Equator. Iya, gitu. Tapi dalam waktu dekat infonya ada namanya Indonesian Stories. Apa itu Mas? Jadi Equator berdiri 5 tahun lalu. Formatnya tidak pure perusahaan, tapi saya enggak tahu menyebutnya gimana ya Mas ya. Jadi kayak coworking gitu. Jadi bagian-bagian Tempat dokumenter. membaur Ya, tempat membaur sih. orang-orang audiovisual Kalaupun ada pekerjaan nanti kita bisa share secara profesional. dengan output video audiovisual. Dokumenter. Oh, dokumenter. Video-video yang based on data lah. Profile. Oh, dokumenter, Tidak yang- profile, film. Iya, film yang enggak fiksi mungkin. Hmm. Biasanya brandnya sudah ke sana. Itu. Iya, wedding itu enggak. Oh, Ada sendiri Oke, nanti. Itu gambar yang sangat cerah, Iya, bening, iya. jernih gitu. Sama Tapi enggak malah sih? itu yang laku. Saya aja mau ngelamar. Oke, Indonesian Stories Mas. Nah, kemudian di Equator dulu kita merancang beberapa program non profit. Jadi kita pernah ada Sinaek Film Lab. Kurang terlalu berhasil tapi sudah kita coba. Jadi kita memberikan pelatihan kepada teman-teman yang pengen bikin film. Kita fasilitasi biaya produksinya, kita fasilitasi peralatannya. Kolaborasi juga disponsori teman-teman yang punya alat. Akhirnya terwujud dan teman-temannya sekarang jadi kawan muda baru yang akhirnya sering join di Equator gitu. Ada program lagi, aku sampai lali ya. Dulu kita pernah bikin namanya Audio View. Jadi itu session musik untuk anak-anak Malang. Yang pernah kita bikin tuh ya belum banyak waktu itu, cuman karena PIC-nya harus mudik ke Kalimantan akhirnya enggak terus. Nah, ada satu yang belum kegarap tentang Indonesian Stories. Indonesian Stories sebenarnya berangkat dari Equator dulu sering keliling Indonesia. Banyak sekali footage tempat-tempat eksotis yang sayang itu kalau enggak jadi sesuatu gitu. Nah, akhirnya ketika Equator tidak berkantor, ada satu teman yang menseriusi Indonesian Stories. Bikin apa? Sementara kita bukan random ya. Sebenarnya premisnya adalah kita pengen menggambarkan ya cerita-cerita tentang Indonesia, hal-hal yang positif lah. Kita capek dengar Indonesia yang enggak. Iya kan? Lawan hoak. Kalau dibilang cenderung ke kebudayaan mungkin ya. Jadi ke tradisi ya Indonesian. Mulai tentang makanan, pakaian, rumah, apapun yang bisa digali dari Basicnya dokumenter tetap. Basicnya dokumenter. Nah, program yang baru kita rilis 2 minggu terakhir itu namanya Tradisi dan Pandemi. Jadi karena Equator itu selain banyak foto juga banyak teman. Jadi kita kontak teman-teman di Aceh, kita ada uang bensin nih, nggak banyak, tapi bisa nggak bikinin tradisi apa di daerahmu yang berubah gara-gara pandemi. Itu yang lagi digarap Indonesian Stories. Itu sudah jadi 2 episode. Kemarin yang film Salem itu dari Aceh. Terus yang minggu ini Bantengan di Batu. Jadi Bantengan Nusantara itu kan enggak ada. Terus apa yang kita pengen tahu sih tradisi di Indonesia apa sih? Pastinya kan terpengaruh, tergerus dan bagaimana mereka survive di situ. Jadi kan akan membawa pesan cerita-cerita dari Indonesia untuk publik secara akun media sosial. Ya, secara akun media sosial. Gerakan-gerakan nasional. Bahwa ini perlu diketahui. Contohnya Lalapan Lamongan itu ceritanya asalnya dari mana? Iya. Dan sebisa mungkin kita mencari sudut pandang yang berbeda gitu lah. Ya sebenarnya sudah
tayangan dokumenter di TV itu sudah lengkap lah tentang Iya. Indonesia. Tapi kenapa kita hadir? Tapi sudut pandang Anda berbeda dong dengan Iya, orang-orang yang sudah dan dijalankan. Indonesian Stories melibatkan sudut pandang teman-teman di situ, di daerah itu. Bedanya kalau TV yang berkantor di Jakarta, yang datang krunya, maka dia pasti riset, dia pasti apa, tapi perspektifnya akan tetap seperti itu. Iya. Tapi beda itu ketika dilihat sama anak sana sendiri. Iya. Ya sama dengan angkringan di Jogja gitu. Itu kan perlu diceritakan ya secara dokumenter. Itu kuliner keren tuh. Iya. Angkringan Kalau menurut Jogja kita kan keren kan. Tapi bagaimana menurut orang Jogja? Nah, kita akan melibatkan teman-teman dari Jogja. Itu yang akan menjadi program proyek nasional. Setidaknya jadi spirit itu. Kayaknya karena kolaborasinya kan dapat apa? Semoga Kementerian Pariwisata melihatnya nih. Mendengarkan lah itu. Kalau bisa presiden, Mas. Oke. Ini bagus sekali. Indonesia itu keren banget secara story gitu ya. Iya, saatnya audiovisual berbicara membawa pesan itu gitu. Iya, dimanapun tempat itu tidak habis diceritakan. Kalau saya nonton tayangan-tayangan kuliner di Asia Tengah, di beberapa negara itu hampir sama semua makanannya. Tapi kita pindah kabupaten aja udah beda makanannya. Itu keren. Baru makanan. Titip buat Indonesia, buat Somen ya. Nah, semoga lah itu Indonesian Stories. Mungkin ya. Semoga sukses. Dan kita bisa collab. Gitu ya? Iya, kita membuka banyak collab. Siap. Berbicara tentang collab, hari ini kan sampean juga saya ajak untuk memberikan insight gitu loh. Yes. Ada sebuah program yang kita inisiasi namanya OSI Eye Care. Iya. OSI Eye Care itu sebenarnya dulu bayangan saya adalah ini akan menjadi Dono Kasino Indronya Malang. Iya. Ini basic ceritanya begitu. Benar. Semoga kita rindu lawak grup ya. Malang akan punya namanya OSI Eye Care. Sebenarnya bahasa itu juga iso aire kan. Iya. Kan pesen kopi nanti. Kok enak itu? Iso aire. Nah, itu yang saya bawa narasinya menjadi sebuah talent 3 orang itu. Yang dia adalah musisi semua, menggabungkan dari musisi itu. Oke. Nah, kemudian saya berkolaborasi dengan pemerintah bahwa pesan komunikasi kepada masyarakat itu jangan hanya semacam flyer. Jangan hanya semacam iklan saja, tapi ada sebuah cerita di sana yang dibawakan oleh 3 lawakan ini. Iya. Contohnya ini tentang kawi tangan, wisata Paving Sewu, ya kan? Wisata Paving Sewu. Terlepas itu benar atau salah, tapi komunikasi dengan dibawa secara komedi, rasanya lebih diterima ya. Lebih diterima. Dan guyon ayo, malah seneng guyon. Nah, saya titip itu untuk Mas Tovan, untuk membuat satu hal yang cukup itu menjadi trigger gitu. Iya. Mungkin saya membantu membuat formulasi. Kita bareng-bareng nanti. Siap. Karena saya ngikutin OSI Eye Care itu ngikutin talent-talentnya berbakat. Betul. Iso nyanyi, iso ngelawak, iso pengambil gambarnya ini junior semua. Nah, itu experience saja. Gitu. Tapi kalau nanti tak kasih kuncian-kunciannya mungkin cobalah kita cari cari formulasi. Tapi keren ya itu kolaborasi Mas. Kolaborasi. Musisi 3 orang musisi. Mas Leo itu apa kalau branding itu? Aktor atau Tani Maju toh. Dia kan punya Tani Maju. Enggak, brandingnya itu apa Pak Leo ini? Kan dia akademisi juga. Leo apa berarti? Leo Tani Maju. OSI Eye Care. Dia Eye. Namanya Eye. Oh, itu nama karakter. Nama karakter OSI Eye Care. Jadi Dono Kasino Indro gitu. Siap. Sebenarnya adalah hanya mencontek orang yang sudah berhasil sampai hari ini gitu. Itu OSI Eye Care. Ya semoga ini bisa rada bisa lah. Eman ya. Dia talentnya oke. Kawan-kawan yang mengambil gambar itu juga masih berproses belajar gitu ya. Semoga karya ini bisa tersampaikan pesannya bahwa pemerintah punya talent ambassador OSI Eye Care. Iya. Ini goalnya. Iya. Tapi sebenarnya nggak harus pemerintah kan. Sesekali dia mewakili masyarakat boleh dong. Pemerintah itu dalam artian adalah tempat kita bersinergi. Iya. Salah satu kita bersinergi aja. Kolaborator kita. Siap. Karena nggak pemerintah rasanya tapi, juga. Terima kasih loh saya diajak OSI Eye Care. Rasanya ketmen ngomong ning Mas Leo kan. Mas aku kok tahu apa kalau syuting kok ojo langsung syuting ya enggak iso. Karena memang sampai hari ini ya belum mendapatkan sesuatu ya. Maksudnya secara ekonomi kita belum dapat sesuatu kecuali dari pemerintah Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan. Oke. Karena saya titipkan itu kawan-kawan ini semua memberikan pesan pada keren, publik. Mas. Sorry saya potong, tapi keren. Jadi biyen kene kan aku kan biyen rada anti pemerintah ya. Tapi mororo kanca-kanca asik juga cara kerjane gitu ya. Sebenarnya saya juga anti pemerintah gitu loh. Iya. Tapi bukan ternyata anti lah, alergi dulu. Iya, alergi lah, sama lah gitu. Tapi ketika bertemu dengan pemerintah, ternyata mereka juga kasihan. Iya. Mereka itu butuh kita gitu loh. Berarti soal komunikasi aja. Iya, butuh kita untuk
ayo ewang-ewangan gitu loh. Iya sih. Aku butuh kebijakan, mereka butuh konten gitu. Iya, Tapi iya, lek bersinergi kena mangan bareng kembul enak kok kan. Iya. Bener Mas. Gitu ya. Iya bener. Sepakat. Mas, suwun yo. Sami-sami. Sak jam lebih kene ngobrol. Iya. Muga-muga ono sing ngrungokno ya. Dilose sak jam iki gak apa-apa wis. Dan aku di kene ngobrol paling gak jaim wis gak ngono. Gak ngurus ya. Rokokan ngopi. Ya kan kita ngobrol. Iya iya. Siap. Matur nuwun lah aku diundang. Tidak ada sekat di situ. Oke. Siap. Terima kasih. Sukses Suwun. terus. Assalamualaikum. Mas Dadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya. R. Cek. Del. Oke, cek. Oke, sip.